Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana sirruh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ila angkal tafadhal. Wa billahi qala hadatsana Isa bin Muhammad al-Misri akhbarana Alaith an Yazid bin Abi Habib an Suaid bin Qais an Muawiyah bin Hudayj an Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan anhu sala ukhtu Habibah tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladhi yujami'uha fihi faqalat na'am idza lam yara fi adhan. Babus salati fi thawbil ladhi yusibu ahlahu fihi. Bab salat di dalam pakaian, maksudnya memakai pakaian yang yusibu menggauli ya seseorang ahlahu akan istrinya fihi padanya pakaian. Bolehkah dipakai pakaian yang digunakan jima untuk sholat? Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan annahu sa'ala ukhtahu, sesungguhnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada saudari perempuannya, yaitu Sayyidatina Ummi Habibah. Dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini, apalagi di Sumatera Barat, gak bakalan ada pertanyaan begini. Nah, kakak laki-laki tanya sama adik perempuan. Si pertanyaan adalah, pernahkah suamimu memakai pakaian yang dia pakai jima bersamamu untuk sholat? Akan tabu sekali pertanyaannya, hilang muka. Tapi sahabat, demi hukum dan perasaan ini sama sebetulnya. Ini adalah perasaan hati, bukan perasaan daerah. Hal kana Rasulullah, adakah ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat fi thawbil ladhi yujami'uha fihi, pada pakaian yang menjima ia Nabi akannya Sayyidatina Ummi Habibah padanya pakaian. Berkata ya Sayyidina Habibah, na'am, ada, iya. Nabi pakai pakaian yang dipakai untuk jima untuk sholat. Syaratnya adalah idza lam yara fihi adan, apabila tidak melihat ya Nabi padanya pakaian akan kotoran, akan mani. Walaupun mazhab Imam Syafi'i mengatakan mani itu adalah suci, tapi mani terjadi dalam proses jima itu belum tentu bisa dikatakan pasti, karena mani itu bisa saja bercampur dengan madhi. Jadi kemungkinan tercampur dengan madhi itu pasti. Maka itu sebabnya pertanyaan khusus kepada mani yang pakaian yang Nabi jima di sana. Berarti disyaratkan di sini kalau bersih, kalau tidak terkena mani boleh.
Kalau terkena mani karena ada kemungkinan bercampur dengan najis, maka sebaiknya dicuci. Tapi kalau kembali kepada hukum asal mani, ya enggak ada masalah. Nah, babus salati fi syu'urin nisa. Bab salat pada syu'ur. Syu'ur dengan domasin dan ain jamak syiar. Maksud yang syiar di sini adalah pakaian yang adalah mereka menutup diri dengannya pakaian. Jadi pakaian wanita namanya syu'ur. Hadis. Abi qala hadatsana Abdullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana al-Ash'ath qala an Sayyidina Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syakik an Sayyidatina Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi syu'urina aw fi luhufina qala Abdullah syakka Abi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalli tidak salat ya Nabi pada pakaian kami, artinya pada sarung kami atau pada selimut kami. Berkata Abdullah bukan Ubaidullah. Berkata Ubaidullah bin Mu'adz. Nah, dari Abi. Jadi syak itu adalah Abi beliau. Qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala sada Abi. Abi itu yang ragu apakah luhufina atau syu'urina. Nah, di sini diceritakan bahasanya Nabi tidak memakai solat pakaian wanita. Sarung kami artinya sarung wanita. Nah, di Minangkabau itu ada sarung wanita. Kamu tahu? Sarung yang mirip dengan kain panjang, kain pendukung anak. Nah, itu sarung kami dulu di TPA. TPA nggak ada masalah. Memang itu sarung size-nya lebih kecil daripada gajah duduk. Nah, ketika sarung itu dibawa ke pondok pesantren, apa kata guru-guru nih? Sarung cewek ini nggak boleh pakai oleh laki-laki. Jadi ada bahasanya sarung wanita, ada sarung laki-laki. Maka Nabi mengajarkan di sini Nabi tidak memakai solat sarung wanita. Ketika memilih tentunya. Tapi ketika tidak bisa memilih, itu ada riwayat sahabat, bukan sahabat sebetulnya, mungkin awal mulanya sahabat, tapi berakhir dengan tidak sahabat, yaitu Sa'labah, yang dia sholat bergantian dengan istrinya, otomatis dia pakai pakaian istrinya. Tapi tidak ada penjelasan di sana apakah pakaian itu berat kepada wanita atau laki-laki. Kalau sarung gajah duduk atau sarung wadimor itu identik kepada laki dan perempuan. Tapi kalau ke sarung batik, nah sarung batik bahasanya sarung apa? Kain saya. Nah, ini khusus untuk perempuan yang tidak mungkin dipakai oleh laki-laki. Riwayat lain selimut kami, berarti ada selimut laki-laki, ada selimut wanita. Nah, warnanya gambar bunga keladi, nah, kemudian warna merah jambu. Nah, itu wanita punya selimut. Nah, laki-laki ya warnanya coklat, hitam, polos, itu yang laki-laki. Jadi ada selimut laki-laki, ada selimut wanita. Nah, kain panjang untuk menutup orang mati, untuk menggendong anak, itu selimut wanita. Jadi laki-laki nggak cocok pakai. Ya bolehlah kain selimut yang polos. Nah, hadis walaupun tidak haram. Wabillahi qala hadatsana Hasan bin Ali. Wala hadatsana Sulaiman bin
Habir Harb qala hadatsana Hammad an Hisham an Ibn Sirin an Sayyidatina Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli fi mala fihi fina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak melakukan salat ya Nabi fi malahifina, pada selimut kami, notabene wanita. Babur rukhsati fi dzalik, bab keringanan pada demikian. Jadi ada keringanan juga. Berarti hukumnya tidaklah haram, hanya makruh dan boleh kalau darurat. Hadis Abi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah bin Sufyan qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq Syaibani sami'ahu min Abdullah bin Saddad sami'ahu min Abdullah bin Shaddad yahaddatsahu an Maimunah Sayyidatina Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi mir wa ala ba'di azwajihi min wa hiya ahid wa huwa yusalli wa huwa alaihi. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rukhsah fi dzalik, keringanan memakai pakaian wanita untuk solat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shalla, itu melakukan salat ya Nabi, wa alaihi, di atasnya Nabi itu ada mir, selimut. Yang bisa dipakai oleh laki dan wanita. Selimut yang bisa dipakai oleh laki-laki dan wanita. Jadi selimut itu netral. Wa ala ba'di azwajihi min, dan di atas sebahagian istri-istrinya Nabi darinya selimut. Wa hiya haid, padahal dianya istri sedang berhaid. Wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Wa huwa alaihi, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya selimut. Salah, padahal dianya selimut, alaihi di atasnya Nabi. Huwa kembali ke selimut, alaihi kembali ke Nabi. Jadi ketika Nabi salat malam, salat tahajud, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, beliau akan melipat kaki ketika Nabi sujud, kemudian akan mengulurkannya kembali ketika Nabi berdiri. Nabi sujud, Nabi sentuh kaki Sayyidah Aisyah, nanti akan dilipat, kemudian Nabi salat di sana. Kemudian ketika Nabi sudah bangkit, diulurkan kembali. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan hadis, di antara 3 perkara yang membatalkan solat atau menghilangkan keberkahan ketika melintas di depan orang solat adalah keledai betina, anjing, sama wanita. Nah, ketika mendengar hadis ini Sayyidah Aisyah marah, kenapa kalian samakan kami dan anjing? Saya saja solat, jangan kamu melintas, bahkan mengulurkan kaki di depan Nabi solat. Ketika Nabi mau sujud akan sentuh telapak kaki saya akan melipat kaki saya. Nah, begitu kondisinya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti bisa ujung selimut dipakai oleh suami sedang solat, ujungnya lagi dipakai oleh istri sedang tidur. Tentu selimutnya panjang, selimutnya luas. Ya, selimut cover sekarang lah, big cover. Nah, sudah koper itu udah tas paling besar tuh koper, karena tambah bignya lagi. Jadi dah sangat besar tuh selimut. Nah, jadi Nabi SAW sholat, di atas beliau ada sebagian selimut, sebagiannya lagi dipakai oleh istrinya sedang tidur. Berarti Nabi memakai selimut
kami sedang sholat. Nah, disarah oleh Imam Aunul Ma'bud di dalam maksud mirq itu adalah thawbun yalbisu rijal wa nisa. Nah, pakaian yang bisa dipakai oleh laki-laki dan wanita. Maka kalaupun Imam Abu Daud tidak memberi judul rukhsah, maka di sini mana yang bisa taksis. Nah, di atas itu berbicara tentang selimut yang memang identik dengan wanita. Nabi nggak pakai sholat, disebut dengan lihaf atau su'urina, ada nisbahnya kepada wanita, su'urina. Tapi ketika digunakan bahasa apa di sini, bahasa mir, nah, maka itu maknanya adalah selimut yang dipakai oleh laki-laki juga wanita. Hadis Abi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' bin Jarrah qala hadatsana Talha bin Yahya an Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail wa ana ila janbih wa ana ahid wa alayya mirtu ila wa alaihi ba'duh. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan salat ya Nabi, bil laili, di malam hari. Wa ana ila jambihi, padahal saya di sampingnya Nabi. Wa ana haid, padahal saya dalam keadaan berhaid. Wa alayya mirtun li wa alaihi ba'du, di atas saya ada selimut milik saya, di atasnya Nabi ada sebahagiannya. Nah, mirtun li ini menunjukkan selimut yang bisa digunakan oleh laki-laki, karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bercerita tentang selimut beliau ini. Coba sebutkan ceritanya. Cerita selimut Sayyidah Aisyah. Pinjam oleh siapa? Tabi'in. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kedatangan tamu, kemudian beliau meminjamkan selimut untuk tidur. Nah, si orang dipinjamkan selimut ini saking nyenyaknya tidur, cuaca dingin, musim dingin, kemudian dikasih selimut tebal hangat di dalamnya, maka dia ikhtilam. Akhirnya kenalah selimut Sayyidatina Aisyah oleh air mani. Itu kalau kita jadi tuan, jadi tamu pun nggak berani mengembalikannya. Pasti kita bilang saya beli aja selimutnya, atau kita bawa ke laundry dulu. Aturan pulang besok pagi nggak jadi pulang besok, laundry dulu selimutnya, atau kita laundry nanti kita kasih alamat ngantarin ke tempat. Yang bagaimana jangan sampai bekas mimpi ada di selimut itu. Itulah yang ada dalam batin tamu tersebut. Akhirnya beliau cuci selimut itu. Ketika dicuci musim dingin, selimut dicuci sama dengan karpet cuci musim hujan. Nah, busuklah baunya. Kata Sayyidah Aisyah, ini dia telah merusak selimut saya. Kalaulah dia korek saja dengan kuku, dikikis-kikis, sudah hilang bekasnya, kan lebih aman. Kenapa masih dicuci? Karena bukan najis. Nah, itu cerita selimut. Nah, dari cerita tersebut kemudian di sini juga cerita selimut. Nah, apa kata beliau? Oh, wa ana haid wa alayya mirtulli. Nah, di atas saya ada selimut milik saya, di atas Nabi sebahagiannya, berarti milik saya. Nah, ketika Sayyidah Aisyah tahu dengan hukum, nggak mungkin beliau meminjamkan selimut yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki kepada tamu. Tentulah selimut yang bisa dipakai oleh laki-laki juga bisa dipakai oleh wanita. Bahasanya adalah mirtun. Itu selimut yang bisa dipakai oleh laki-laki dan wanita. Hadis al-mani yusibu thawba, bab mani yang mengenai pakaian. Abi qala hadatsana Hafs bin Umar
an Syu'bah an Hakam an Ibrahim an Hammam bin Harith annahu kana inda Aisyah radhiyallahu anha fahtalama fabasarathu jariyatun li Aisyah wa yaksilu asral janabati min thawbihi aw yaksilu thawbahu fa ahbarat Aisyah qalat laqad ra'aituni wa ana afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ceritanya langsung di bawah. Cerita hadis yang dimaksudkan dari Hammam bin Harith, annahu sesungguhnya beliau kana inda Aisyah, adalah Hammam bin Harith di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sisi maksudnya ini bukan di samping. Di sisi maksudnya dia sebagai tamunya Sayyidah Aisyah. Itu mana indah. Jadi katakan mengapa yang pula dia samping Sayyidatina Aisyah. Dia tamu Sayyidatina Aisyah. Fahtalama, maka bermimpi ia Hammam bin Harith. Fabasarhu jariyatun li Aisyah, maka memperlihatkan akannya Hammam oleh Sayyidatina, oleh seorang budak milik Sayyidatina Aisyah. Abasarathu, memperlihatkan akannya. Maksud memperlihatkan adalah memberitakan kepada memberitahukan kepada Hammam bin Harith. Abasarathu, memperlihatkan akannya, memperhatikan akannya Hammam bin Harith oleh budak milik Sayyidatina Aisyah. Wa huwa yaghsilu asara janaba min thawbih, dianya Sayyidina Hammam bin Harith mencuci bekas junub, artinya bekas mani dari pakaiannya. Atau bahasa yang lain yaghsilu thawbah, bukan bekasnya saja tapi mencuci pakaian tersebut. Fa akhbarat Aisyah, maka memberitakan ia Sayyidina, maka memberitakan ia jariyah akan Sayyidatina Aisyah. Katakan nyonya, tamu nyonya tu mimpi, jadi selimut nyonya dicuci dia. Berkatalah Sayyidatina Aisyah, laqad ra'aituni, demi sungguh aku masih bisa membayangkan aku masih bisa melihat diriku, artinya aku masih bisa mengingat. Wa ana afruquhu, padahal aku mengorek, mengikis akannya mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selimut kena mani janganlah dicuci. Kalau selimut sendiri pakai saja. Kalau selimut orang kikis pakai uang 100 rupiah, uang 1000. Nah, kemudian gosok itu, tiup-tiup, nah sampai hilang bekasnya, karena dia tidak najis. Kata Imam Abu Dawud, rahul Amash kamaru Hakam. Hadis Wabila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad bin Salamah an Hammam bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman, ganti-ganti nama orang. An Ibrahim anil Aswad an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha faqalat kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat qalat kuntu afrukal maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi. Naam, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, kuntu, ada aku dulu, afruku, aku mengorek, aku mengikis akan mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fihi, lalu salat ya Nabi padanya pakaian. Hadis Abila qala hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili qala hadatsana Zuhair wa hadatsana Muhammad bin wa hadatsana wa hadatsana Muhammad bin Ubaid bin Hisab bin Al-Basri qala hadatsana Sulaiman yakni ibn Ahdar al-ma'na wa ihbaru fi hadis Sulaim faqala haddatsana Amru bin Maimun bin Mihran sami'tu Sulaiman bin Yasar
yaqulu sami'tu sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taqul innaha kanat tagsilul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat thumma arafi buk'atan au buk'an. Aku pernah mendengar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, innaha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala kana, ada ya Sayyidatina Aisyah, tagsilu, itu mencuci ya Sayyidatina Aisyah akan mani, mencuci ya Sayyidatina Aisyah akan mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian berkata ya Sayyidatina Aisyah, tsumma arafihi, kemudian aku melihat padanya pakaian buk'atan, satu apa namanya itu, satu buk'ah itu mana potongan, maksud sini satu tumpak. Nah, tumpuk kan, setumpuk, setumpuk itu tumpukan, pulau. Oh, bercak, anak bercaknya itu besar, kalau kecil kan bercak, besar bercak juga. Hah? Bercak itu identik kecil. Ini kalau bercak besar apa? Becek. Segumpal itu bakso. Kemudian aku melihat padanya bercak besar, ya. Bercak besar aja, jangan becak ya, bercak. Au bukoan, atau bercak-bercak besar. Jadi nggak dicuci semuanya, hanya dicuci di bagian yang kena saja, sehingga nampak itu kayak bundaran-bundaran gitu, bekas air. Ini menunjukkan kesederhanaan, karena kalau dicuci nggak ada kain pengganti. Kalau kita karena kotor baju satu, nanti ada gantinya lagi, masuk ember, kotor lagi, masuk ember, baru cuci sekali seminggu, cukup pakaiannya. Nah, hadis yang 370 tadi itu alaihi maksudnya menanggung atau hanya sekedar menjadi hamparan? kalau bahasa di sana menanggung, Bersambung dengan najis. bersambung dan najis, sementara enggak dianggap bersambung. Kenapa? Karena pakaian itu bukan di bawahnya Sayyidah Aisyah, tapi di atasnya. Jadi kalau sama-sama di atas itu enggak masuk membatalkan sholat. Lain halnya kalau Sayyidah Aisyah di atas pakaian, maka dia batal. Nah, sama dengan apa misalnya kaki meja bernajis, kemudian kita sholat, jadi diikatkan tali ke tangan kita, kemudian ujung tali di atas meja, batal nggak sholat? Tidak batal. Kenapa? Karena najisnya sama-sama di bawah, dia nggak ada yang di sana mahmulnya. Kecuali kalau Sayyidah Aisyah tidur di atas pakaian, nah maka Nabi menanggung najis. Sama dengan kita berada di shaf anak-anak yang belum khitan. Kalau dia ada di sebelah kanan kita, ketika tasyahud akhir dia akan memiringkan badan, akhirnya badan dia nempel di kaki kita, batallah sholat. Kenapa? Kita jadi hamil, dia mahmul. Tapi kalau dia ada sebelah kiri kita, kita miringkan badan ke badan dia, kita nggak batal sholat, karena kita mahmul, dia hamil. Hadis berikutnya tentang terus. Abile qala hadatsana Abdullah bin Maslama al-Qanabi an Malik an Ibn Syihab, kayak nggak ada punya makanan nanti. an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ummi Qais binti Mishan
anha atat bi ibni Mihsan. an ummi Qais binti Mihsan anha atat bi ibni laha sagirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ini kalau model ini rusak jadinya. Fajalasahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh panjang lamnya. Wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahu walam yaksilhu. Nah, ini salah satu daftar sore 1 April. Pas Afrinya kayak gitu juga, TPA-nya. Perlu latihan, semuanya perlu latihan. Dibaca di kamar, latihan baca hadis supaya ada peningkatan. Babu baulis sabi yusibus sauba, bab kencing bayi laki-laki yang mengenai pakaian. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Qais binti Mihsan, annaha sesungguhnya beliau atas datang ia Sayyidatina Ummi Qais bi ibnillaha saghirin dengan putra beliau yang masih kecil. Putra beliau masih kecil, lam yakulit ta'ama, yang belum makan ia putra akan makanan. Kemana beliau datang membawa putranya? Jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak disebutkan di sini untuk apa jumpa Nabi. Untuk apa jumpa Nabi? Ya biasanya jumpa Nabi untuk ditahnik. Fajalasahu, lalu mendudukkan akannya putra oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hijrih, di pangkuannya. Nah, ini yang saya nggak berani. Nah, orang Masyaih itu santai saja. Nah, tahnik langsung. Fabala ala thawbih, ini namanya pahala. Kencing ia putra di atasnya, di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kebanggaan bagi beliau waktu dewasa. Nah, kamu pernah kencing atas Nabi? Oh, saya pernah itu dulu. Beliau sahabat, walaupun bayi jumpa Nabi sahabat. Pada maka meminta ia Nabi dengan air, fanadhahu, lalu memercikkan ia Nabi akannya air atau akannya pakaian. Walam yaghsilhu, dan tidak mencuci ya Nabi akannya pakaian. Jadi dipercikan saja. Nah, bayi laki-laki yang belum memakan makanan, jadi air kencingnya bisa dipercikan saja, tidak perlu dicuci. Tahu percikan? Nah, hadis. Bila qala haddatsana Musaddad bin Musarhad wa Rabi' bin Nafi' Abu Taubah al-Makna qala haddatsana Abu Ahwas an Simak an Qabus an Lubabah bin Haris qalat kana al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhum fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala alaihi faqultu albas sauban wa a'tani izaraka hatta aghsilahu qala inna ma yughsalu min baulil untha wa yundahu min baulil dzakar. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Lubabah bintul Harith, sahabiyah. Kana Husain bin Ali, adalah Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Kembali pada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Husain, kemudian kepada Sayyidatina Lubabah bintul Harith. Fi hijri, di pangkuan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabala alaihi, lalu kencing ya Sayyidina Husain di atasnya Nabi. Fakultu, maka aku katakan, siapa aku? Sayyidatina Lubabah bintul Harith. Ilbas sauban, pakai olehmu wahai Rasul pakaian lain, ganti pakaian yang lain. A'tini zarak, berikan kepadaku sarungmu.
hatta aghsilahu, sampai aku cuci akannya. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yusallu min baulil untha, hanya saja yang dicuci itu dari kencing anak wanita. Wa yundahu min baulid dzakari, dan cukup dipercikan dari kencing bayi laki-laki. Kata ulama, ada beberapa perbedaan kencing bayi wanita dan laki-laki. Satu, kencing laki-laki itu agak encer, kencing bayi wanita agak kental. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki dari tanah, sementara perempuan dari tulang. Yang ketiga, bayi laki-laki banyak diminati, bayi perempuan kurang peminat. Artinya kalau bayi laki-laki banyak orang mau bawa, termasuk anak santri. Nah, tapi kalau bawa bayi perempuan, itu jarang yang mau ngambil. Nah, dalam notabennya sama-sama rapi dan bersih. Tapi kalau sekiranya bawa bayi laki-laki baru bangun tidur, kemudian ingusnya menyambung sama air liurnya, kemudian tik mata belum lagi, itu untuk bawa pun nggak minat orang bawanya. Nah, ini menunjukkan daripada kebersihan mak bapaknya. Jadi keadaan seorang bayi itu mengindikasikan bentuk kebersihan mak bapaknya. Nah, maka harus punya bayi, insyaallah. Bayinya rapi, bersih, harum, wangi, itulah mak bapaknya. Kalau bayinya pakai tali awung, itulah mak bapaknya. Hadis. Bila qala hadatsana Mujahid bin Musa wa Abbas bin Abdul Azim al-Anbari al-Ma'na qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi hadatsani Yahya bin Walid hadatsani Muhil bin Khalifah hadatsani Abu Samhi qala kuntu akhdimu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana idza arada ay yaqtasila qala wallini faqafaka fa wallihi qafaya fa asturuhu bihi fa utabi Hasanin aw Husainin radhiyallahu anhuma fabala ala sadrihi fajitu aghsiluhu faqala yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Diriwayatkan daripada Abu Samh, kata beliau, kuntu akhdimun nabiyya, adalah aku dulu aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaktasila, apabila ingin ia Nabi bawa beliau mandi, qala, berkata ya Nabi kepadaku, wallini qafak, palingkan olehmu akan aku akan pundakmu. Nah, palingkan olehmu akan aku akan pundakmu. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Bahasa kitanya apa? Putar badan. Palingkan olehmu akan aku akan pundakmu. Maksudnya apa? Putar badan. Apa? Hah? Membelakangi Nabi. Lampuan. Membelakanglah ke aku. Fa'walihi, maka aku palingkan akannya pundak, aku palingkan akannya Nabi, qafaya akan pundakku. Fa'asturuhu bihi, aku tutup akannya Nabi dengannya pundak. Fa'utiya bi Hasan atau Husain, maka didatangkan Sayyidina Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma, faba'ala ala sadri, kencing ya Nabi di atas, kencing ya Sayyidina Hasan Husain atas dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baji itu aku silu, datanglah aku cuci akannya Nabi. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalu min baulil jariyah, dicuci dari kencing anak wanita, wa yurassu min baulil ghulam, dipercikan dari kencing bayi laki-laki. Qala Abbas hadatsana Yahya bin Walid qala Abu Daud wa Abu Zahra qala Harun ibnu Tamim bin Al-Hasan qala al-baul kulluha sawa, kencing semuanya itu sama. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an ibn Abi Arubah an Sayyidina Qatadah an Abi Harbin bin Abi
Abi al-Aswad an abihi an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil gulami lam yata'am. Di sini ada penambah riwayat. Apa kata Nabi SAW? Lam yat'am. Yughsalu min baulil jariyah, dicuci dari kencing bayi wanita, yundahu min baulil gulam, dipercikan dari kencing bayi laki-laki selama dia belum makan, kecuali hanya ASI. Hadis. Bila qala hadatsana Ibnu Muthanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham hadatsani abi an Qatadah an Abi Harbi bin Abil Aswad an abihi an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara ma'nahu wa lam yadhkur ma lam yat'am. Zada qala Qatadatu hadza ma lam yat'amana ta'ama fa idza ta'ima ghusila jami'an. Nah, ada hadis setelahnya sama dengan hadis di atas, tapi beliau tidak menyebutkan malam yat'am. Berkata Imam Qatadah, hadza malam yat'am at-ta'am fa idza ta'ima usila jami'an. Ini selama tidak makan kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Bayi laki dan wanita. Fa idza ta'ima, apabila sudah makan kedua-duanya, bayi laki dan wanita, usila jami'an, dicuci keduanya semuanya. Jadi perbedaan dicuci yang dipercikan itu yang belum makan. Kalau sudah makan nggak ada bedanya, sama. Hadis. Wabila qala hadatsana Abdullah bin Ammar ibn Abil Hajjaj Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warithi an Yunus an Al-Hasan an ummihi anna Abu Sarah Umma Salamah tasubbul ma'a ala baulil gulami ma lam yata'am fa idza ta'ima ghasalathu wa kanat taksilu baulal jariyati. Diriwayatkan dari sabda ummihi, ibu daripada Sayyidina Hasan, annaha, sesungguhnya ibu Abu Sarah, beliau pernah melihat, menyaksikan Umma Salamah, Sayyidatina Umma Salamah radhiyallahu anha tasubbul ma'a, menuangkan ia Sayyidatina Ummu Salamah akan air, ala baulil gulam, atas kencing bayi laki-laki, malam yat'am, selama dia belum makan. Fa idza ta'ima, apabila telah makan ia bayi laki-laki, wa salathu, mencuci ia Sayyidatina Ummu Salamah akannya kencing bayi laki-laki. Wa kanat taghsilu baulal jariyah, adalah Sayyidatina Ummu Salamah mencuci akan kencing bayi perempuan, baik yang belum makan ataupun sudah makan. Maka tasubbu di sana maknanya adalah memercikan, bukan menuang dengan ditumpahkan. Babul ardi yusibuhal baulu, bab tanah yang mengenai akannya oleh kencing. Jadi tanah, bukan lantai. Kalau lantai bisa saja ardi, mananya lantai di sebagian tempat, tapi lantai yang masih bertanah. Tapi kalau udah di keramik itu nggak masuk lagi. Hadis. Bila qala hadatsana Ahmad bin Ammar bin Sahri wa ibnu Abadata fi akharina fa hadha lafz ibn Abadah akhbarana Sufyan an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Sayyidina Musayyibi an Sa'id bin Musayyibi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan dakhala masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa shalla qala ibnu Abadah rak'atain thumma qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tahajjarta wasi'an thumma lam yalbat an bala fi nahiyatil masjidi fa asra an-nasu ilaihi fanahamuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atu mu'assirina subbu alaihi sajlan min ma'in aw qala danuban min ma'in. Diriwayatkan daripada Imam Sa'id ibni Musayyib, tulisannya Musayyab, bagian kitab juga merubah Musayyib.
Kalau ada orang belajar hadis baca musayyab, berarti dia tidak talaki. Kalau dibilang gurunya dengar begitu, gurunya juga nggak talaki. Atau gurunya talaki tapi mengantuk sedang talaki. Kenapa dirubah musayyab? Karena Sayyidina Sa'id, Imam Sa'id Ibn Musayyib pernah mengatakan begini, sayyaballahu man sayyaba abi. Semoga Allah sia-siakan hidup orang yang menyia-nyiakan ayahku. Karena beliau dikatakan putra dari seorang yang disia-siakan. Nah, ketika kita mengucapkan ayah beliau disia-siakan, kita takut kena doa dari wali itu. Nah, maka kita ganti musayyib, orang yang menyia-nyiakan, bukan orang disia-siakan. Jadi kita tidak masuk orang menyia-nyiakan ayah beliau, bahkan mengatakan ayah beliau disia-siakan, tapi kita katakan saja menyia-nyiakan. Ayahnya menyia-nyiakan, bukan yang disia-siakan. Nah, dari Imam Sa'id bin Musayyib, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, itu Pak Mertua, anna Arabian, sesungguhnya orang Arab pedalaman, dakhalal masjidah, beliau masuk ke dalam masjid. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun, itu sedang duduk. Fasalla, lalu salat ia seorang Arabi. Berkata Ibnu Abdah, rakaataini, akan 2 rakaat. Selesai beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau rahmati bersama kami akan siapapun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad tahajjarta wasi'an, demi sungguh engkau telah membatasi yang luas. Rahmat Allah itu bukan kecil sehingga mesti dibagi 2, dibagi kepada seluruhnya pun cukup. Kamu telah membatasi rahmat Allah yang luas. Semalam yalbas, kemudian tidak begitu lama, bala fi nihatil masjid, beliau kencing di pojok masjid. Nah, jadi doa ini di sini diriwayatkan sebelum kencing, di riwayat yang lain setelah kencing. Tidak begitu lama selesai salat, kencing dia di pojok masjid, karena beliau nggak tahu hukum, karena tidak pernah diberitahu. Maklumlah orang kampung. Fa asra'an nasu ilai, bergegaslah manusia kepadanya. Ada yang bawa sejadah, ada yang ngepal tinju. Ini orang menghina Islam. Sudah sholat, doanya lagi cuman 2 saja diminta, dia sama Nabi. Kemudian kencing pula di masjid. Maka melarang akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata, ya Nabi, innama bu'itsu muyassirin, hanya saja kalian dikirimkan oleh Allah, keadaan kalian memberikan kemudahan. Muyassirin. Walam tub'atsu mu'assirin, dan tidaklah dikirimkan kalian hal keadaan menyusahkan. Jadi kedatangan kalian ke muka bumi ini memberikan bisyarah, memberikan taisir, memberikan kemudahan-kemudahan, bukan memberikan kesulitan-kesulitan. Subbu alaihi sajlam min ma', tuangkan oleh kalian di atasnya bekas kencing akan 1 ember dari air. Auqala zanuban min ma', 1 ember daripada air. Naam, hadis. Qabila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Jarir yakni Ibn Hazim qala sami'tu Abdul Malik yakni Ibn Umair yuhadithu an Abdillah bin Ma'qil bin Muqarrin qala salla Arabiyyu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-qissah qala fihi wa qala yakni an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam khudhu ma bala alaihi min at-turab fa'alquhu wa ahriku ala makanihi ma'an. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin, beliau berkata, salat Arabiyun, telah salat seorang Arab pedusunan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini kisah tadi. Apa kisah tadi? Beliau selesai salat doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhim ma'ana ahadan. Begitu orang Arab pedusunan, tapi bahasanya bagus.
bahasanya bersajak. Wa qala, berkata ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma bala alaih, ambil oleh kalian tanah yang ia kencing di atasnya dari tanah. Khudhu, ambil oleh kalian ma, sesuatu yang kencing ia di atasnya satu dari tanah. Jadi tanah yang basah oleh air kencing itu diambil skop, cangkul, dibuang. Fa'alku, buang oleh kalian akannya. Setelah dibuang, wa ahriku ala makanima, tuangkan oleh kalian di atas bekasnya tanah yang sudah dibuang akan air. Ini cara mensucikan tanah yang bernajis. Babun fi tuhuril ardi idza yabisat, bab mensucikan tanah apabila dia telah kering. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا غضبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu, adalah aku dulu, abitu, aku tidur, fil masjidi, di masjid. Ini dalil orang Minangkabau, kenapa anak laki-laki tidur di surau. Nah, kalau ada anak laki-laki tidur di rumah, ditertawain di sekolah, masih lalu dibakati ahmad. Nah, Minangkabau dulu, Minangkabau sekarang mana ada. Dia nggak tidur di surau. Surau udah banyak jaring laba-labanya, suruh tinggal. Nah, kemudian ini juga dalil orang tidur 3 hari di masjid. Jadi pak pengurus yang membus itu dilarang tidur di masjid. Nah, dibaca hadis ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kuntu, adalah aku dulu, aku tidur di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu fatan, adalah aku seorang pemuda, syaban yang masih muda, azaban yang masih bujangan. Wa kanatil kilabu, adalah anjing di zaman itu, tabulu, dia kencing, wa tuqbilu, dia datang, wa tudbiru, dia pergi, masuk keluar masjid, kencing dalam masjid. Falam yakunu, maka tidak adalah mereka, yarussuna, mereka menyiramkan syai'an, akan sedikit pun, artinya akan apapun dari demikian bekas kencing anjing. Maka Imam Abu Daud menempatkan hadis ini kepada kondisi apabila sudah kering. Nah, hadis ini tentunya tidak diamalkan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menurut ulama Syafi'iyah, hadis walaupun kencing walaupun sudah kering itu masuk dalam hukum najis hukmiyah, tetap disucikan. Maka kalau nggak ada panduan ulama, mungkin kita nggak bisa memilah dan memilih apa alasannya ulama Syafi'iyah tidak mengambil hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak punya kemampuan untuk mengistimbat hukum dari hadis ini. Yang jelas kita kembalikan ke yang pandai. Nah, pitata pititi dipulangkan ke yang pandai. Nah, jadi mazhab ini, hadis ini secara mafhumnya tidak diamalkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau lihat mazhab yang lain mengamalkan, seperti mazhab Imam Maliki misalnya, yang mengatakan anjing itu tidak najis, ya nggak ada masalah. Mungkin boleh mengambil pendapat ini. Babun fil adza yusibul dhail, bab tentang adza, kotoran yang mengenai ujung kain. Hadis. Wabila qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Muhammad bin Umarah bin Ammar bin Hazmin an Muhammad bin Ibrahim an ummi waladin li Ibrahim bin Abdurrahman bin Aufin anna sa'alat sayyidatina Salamah zawja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utilu daili wa amshi fil makanil qadiri faqalat Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Nah,
Dari Sayyidina Abdurrahman, dari Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya beliau, sesungguhnya Ummi Walad, Ummi Walad, dari Ummi Walad milik Ibrahim, ayahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Ummi Walad pernah bertanya kepada Sayyidatina Ummah Salamah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, ya Ummu Walad, ini imra'atun, aku ini seorang wanita. Utilu daili, aku panjangkan ujung bajuku, ujung bagian bawah. Jadi isbah, melebihi isbah, bahkan sejengkal daripada tumit. Wa amshi fi makanil qadar, aku berjalan di tempat yang kotor. Itu secara pasti ujung baju itu telah menyapu jalanan yang kotor. Berkatalah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutahiruhu ma ba'dahu, mensucikan akannya ujung baju yang kotor oleh tanah yang ada setelahnya. Selagi jalan yang kamu tempuh itu tidak kotor, sepanjang jalan ada tanah yang suci, maka tanah yang suci itu akan menimpali tanah yang bernajis sebelumnya, maka dia akan suci. Maka ini pengkhususan atau hukum secara khusus bagi najis yang mengenai ujung pakaian wanita. Ini enggak perlu dicuci, cukup dengan dia berjalan di tempat yang suci, maka dia sudah dianggap suci. Kenapa? Karena syariat memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang dipanjangkan. Maka ada riwayat mengatakan sampai 1 hasta panjangnya. Tapi nggak ada yang lebih 1 hasta. Kalau lebih 1 hasta lalu menyapu jalan, itu nggak dimaafkan. Nah, ada yang 2 meter, 3 meter panjangnya, ada yang tukang bawanya. Nah, pengantin wanita. Nah, itu jangan ikut-ikutan nanti. Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau calon istrimu sewa baju yang panjangnya 2 meter ke belakang, potong saja, diganti bajunya. Atau sarankan dari awal, jangan yang itu, 1 hasta saja, jangan lebih. Enggak boleh kan lebih pada 1 hasta. Jangan ikut budaya yang tidak islami. Hadis Abi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili wa Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Abdullah bin Isa an Musa bin Abdullah bin Yazid an imra'atin min bani Abdil Ashhali qalat qultu ya Rasulullah inna lana tariqan ila al-masjid muntinatan fa kaifa naf'alu idza mutirna qala alaysa ba'daha tariqun fi hiya atyabu minha qalat qultu bala qala fa hadhihi bihadhihi. Diriwayatkan daripada seorang wanita dari Bani Abdul Ashhar, kata beliau, kuntu aku katakan ya Rasulullah, inna lana tariqan, sesungguhnya bagi kami itu ada jalan menuju masjid, hakadan jalannya kotor, jalannya kotor, banyak najisnya. Fakaifa naf'alu idza mutirna, bagaimana kami berbuat apabila kami turun hujan, apabila kami disirami hujan. Kalau musim hujan kan najisnya kembang, kalau musim kemarau enak, kering, gak nempel. Kalau musim hujan bagaimana? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa ba'daha tariqun hiya atabu minha, tidakkah setelahnya jalan itu ada jalan yang dia lebih bersih darinya jalan sebelumnya? Bukankah setelah tempat yang kamu tempati itu ada jalan yang bersih? Kata beliau, qultu bala, aku katakan iya ada. Maka Nabi bersabda, ini jalan yang kotor dibersihkan dengan ini jalan yang bersih. Nah, ini musim hujan, jadi nggak ada lagi keraguan tentang hal itu. Nah, itu juga lah yang berlaku kalau sekiranya kita sudah memakai pakaian di atas mata kaki, kemudian kita berjalan pakai motor, kemudian musim hujan.
Nah, ada kemungkinan kan roda motor itu menginjak jalan yang bernajis, kemudian ada percikan-percikannya, maka cukup kita cuci bagian yang mungkin dicuci. Kalau nggak perlu ganti celana pun tidak ada masalah, kecuali kalau kita korban waswas. Nah, kalau korban waswas ya sudah, asal kena hujan di jalan langsung ganti. Nah, itu pengalaman saya dulu udah lama. Babun fil adza yusibun na'al, bab tentang kotoran yang mengenai sendal. Hadis wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbal qala hadatsana Abul Mughirah qala hadatsana Abbas ibnu Walid ibni Mazyad akhbarani abi wa qala hadatsana Mahmud ibnu Khalid qala hadatsana Umar yani ibnu Abdul Wahid anil Auza'i al-ma'na qala umbitu anna Sa'ida ibni Abi Sa'id al-Makaburi haddatsa an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Nah, ini hukum sendal. Najis yang nempel di sendal bagaimana? Nah, Masya Allah, datang tamu bawa kaki sendalnya naik ke teras, lupa. Ya sudah, turunin sandalnya, sapu, selesai. Mungkin dia keinjak teh anjing di mana, mungkin dia keinjak najis. Kalau keinjak najis kan dia nginjak tanah yang suci, apalagi dia datang pakai mobil kan nggak mungkin nginjak najis. Nah, ada anak-anak pakai sepatu masuk ke rumah, sepatunya nggak dilepas, pergi ke halaman jalan lain, masuk lagi ke rumah, kotor rumah kita. Apakah kita cuci? Bisa saja kita cuci kalau ada kemudahan untuk membersihkannya, karena ada parah kali misalnya, bukan untuk hanya khawatir dan najis, tapi juga untuk bersih. Tapi kalau sekiranya hanya sedikit, nggak perlu dicuci, ya sudah disapu saja. Jadi apalagi anak-anak kan nggak mungkin dia jalan tanpa yang kotor, pasti gendong oleh ayah sama bapaknya. Tanah kita yang di luar sana itu kemungkinan besarnya bersih. Kenapa? Karena musim hujan, kemudian tidak ada anjing masuk. Nah, cuma kucing yang dikhawatirkan. Kalau kucing biasanya dia kencing ke tempat-tempat yang berdiri. Nah, gorden itu ya, bagian bawah itu ya langganannya. Kemudian kayu-kayu. Nah, termasuk jok motor mungkin dia kencing. Maka kalau hujan-hujan disiram lagi jok motornya baru dipakai. Bisa saja dikencingin kucing. Nah, lihat di sini Ibnu Abdul Wahid daripada Imam Auza'i, makna umbitu, aku diberitahu sesungguhnya Sina Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi telah meriwayatkan hadis dari ayahnya beliau, yaitu Abi Sa'id al-Makburi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukum, apabila menginjak oleh salah seorang kalian bina'lihi al-adha, dengan sendalnya akan kotoran, fa inna turaba, maka sesungguhnya tanah, lahu tahur, baginya tanah ada kemampuan untuk mensucikan. Maksudnya sendal kamu yang terinjak najis, kalau menginjak tanah setelahnya najis itu hilang, maka sendalmu dianggap suci. Apalagi kalau kita tidak yakin sendal kita nginjak najis. Nah, sendal kita nginjak najis, misalnya kita duduk santai saja, kemudian ada orang gendong anaknya lewat, duduk di mobil, dia gendong anaknya, kena sepatu anaknya sini berdebu, ya sudah. Nah, kalau kita was-was ganti baju. Nah, tapi kalau sudah baca hadis ini sudah dilap-lap saja, nggak najis. Ini sendal yang belum tahu kena najisnya. Ini hadis tentang sendal yang sudah pasti bernajisnya, itu bisa suci kalau najisnya hilang dengan langkah-langkah setelahnya. Nah, insya Allah agama itu mudah. Nah, disinilah kemudahannya hadis. Wabi ilai qala hadatsana Ibnu Ibrahim qala hadatsani Muhammad ibnu Katsir yani As-Sun'ani anil Auza'i ani ibni Ajlan
an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu qala idza watiyal adha bi khuffaihi wa tahuruhuma at-turab. Iz'adha awati'al adha, apabila menginjak ia seseorang akan kotoran, maksudnya najis, bi khuffaihi, dengan dua sepatunya, fatahuruhuma, maka suci keduanya dua sepatu, yang mensucikan keduanya dua sepatu itulah tanah. Hadis Abi ilai qala hadatsana Mahmud ibnu Khalid qala hadatsana Muhammad yani ibnu Aiz qala hadatsani Yahya yani ibnu Hamzah anil Auza'i an Muhammad ibn al-Walid qala akhbarani aidan Sa'id ibnu Abi Sa'id anil Qaqa ibni Hakim an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'nahu, dengan makna yang sama di hadis atas. Babul i'adati minan najasa, bab wajib mengulangi solat dari karena najis yang ada, ia najis pada pakaian. Selesai solat isya, kemudian dicari tasbih di kantong. Pas cari-cari tasbih, kok lunak tasbih saya? Tarik, oh bangkai cecak. Maka wajib diulang solat lagi. Ternyata bukan biji tasbih, tapi bangkai cecak yang keraba, wajib diulang solat. Hadis Abi ilai qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya bin Faris qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala haddatsatna Ummu Yunus bintu Shaddad qalat haddatsatni Hamati Ummu Jahdar al-Amiriyah annaha sa'alat Sayyidatina Aisyah an damil haidi yusibu thawba faqala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaina syi'aruna wa qad alqaina fawqahu kisaan falamma asbaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha al-kisaa falabisahu thumma kharaja fa shalla al-ghada thumma jalasa faqala rajulun ya Rasulullah hadhihi lum'atun min damin. Faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliha fabasa biha ilayya masruratin fi yadil gulami faqala igsili hadhihi wa ajiffiha thumma arsili biha ilayya fada'autu biqas'ati faghasaltuha thumma ajafaftuha fa ahartuha ilaihi faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfin nahar wa hiya alaihi. Diriwayatkan daripada seorang yang bernama Ummu Yunus bintu Shaddad. Beliau meriwayatkan hadis dari Hamamati. Hamamati adalah ummu zaujiha, mak mertua. Dan meriwayatkan hadis akan aku oleh mak mertuaku. Nama mak mertuaku adalah Ummu Jahdar al-Amiriyah. Mak mertuaku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, andamil haidi yusibus thawbah, tentang darah haid yang mengenai pakaian. Faqalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu adalah aku dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaina syi'aruna, di atas kami lah pakaian kami makai pakaian kami, wa qad alqaina fawqahu kisaan, sungguh kami letakkan, kami hamparkan di atasnya pakaian akan selimut. Jadi kami pakai sarung kami ketika berhaid, setelah itu kami hamparkan selimut di atasnya. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadzal kisa, mengambil ya Nabi akan selimut tersebut. Fala bisahu, lalu memakai ya Nabi akannya selimut. Tsumma kharaja, kemudian keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari kamarku menuju masjid. Fasalla ghadata, lalu salat ya Nabi akan salat subuh. Selesai salat subuh, tsumma jalasa, kemudian duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selesai salat subuh duduk dulu, enggak langsung pergi, takut sama orang zikir. Faqala rajul, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ini ada lum'ah.
ini ada bercak dari darah, ini anak dia tekan bercak, ini ada bercak dari darah. Faqabada, maka menggenggam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliha, atas sesuatu yang ada di sekitarnya darah, digenggam. Artinya misalnya, nah, di sini yang terkena darah, Nabi ambil, nah, genggam. Nah, dibawa begini. Ini namanya menggenggam. Kemudian Faba'asa biha, mengirim dia Nabi dengannya kisah kepada saya. Masruratan fi yadil gulam, hakadan sudah digulung-gulung di tangan seorang anak kecil. Jadi ininya digenggam, yang ini digulung-gulung. Coba yang kecil sini, kata Nabi, ambil ininya, pegang ininya. Gini dibawa ke rumah. Nah, kondisi seperti ini namanya makbudah masrurah, masrurah yang sisanya. Lalu berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat anak laki-laki itu tahu, igsili hadihi, cuci olehmu yang ini. Yang ini nih yang digenggam tadi. Wa ajif fiha, keringkan olehmu akannya. Summa arsili bi ilayya, kemudian kirimkan olehmu biha, dengannya pakaian kepadaku lagi. Pada auto bikos hati, aku minta dengan kos aku dan dengan emberku. Pawasal tu aku cuci akannya. Suma ajafaftuha, kemudian aku keringkan akannya. Fa'ahartuha ilaihi, fa'ahartuha maknanya adalah rodatuha, maka aku kembalikan akannya selimut kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam binisfin nahar, di tengah siang. Jadi Nabi duduknya di pagi sampai tengah siang. Wahia alaihi, dianya kisah di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dianya kisah di atasnya Nabi, sudah Nabi pakai kembali. Jadi di sini kita tidak tahu di mana istimbatnya oleh Imam Abu Daud, i'ada minan najasah takunu fi thawb, tapi yang ada di sana adalah dicuci. Nah, kalau dicuci maknanya harus dibersihkan. Kalau maknanya harus dibersihkan, maka kalau terlaksana salat dengan cara demikian wajib diulang kembali. Tapi dari hadis di sini tidak jelas Nabi mengulang salatnya kembali atau tidak. Babul buzaki yusibus thawb, bab liur, dahak yang mengenai pakaian. Nah, Wabihi ilaihi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hamad qala akhbarana Thabitun al-Bunani ana an Sayyidina Abi Nadrah qala bazaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saubi wa hakka ba'dahu bi ba'din. Nah, telah meriwayatkan hadis kepada kami oleh Thabit al-Bunani. Ini seorang tabi'in yang masyhur, yang diriwayatkan beliau solat di dalam kuburnya. Nah, ketika ada salah seorang melihat tanah jatuh dalam penguburan, kemudian ditengok ke dalam, belum selesai dikuburkan, sudah berdiri orang dalam solat. Datang orang itu jumpa keluarganya. Bagaimana dengan apa amalan ayahmu? Apa amalan kakekmu? Mana? Apa yang aneh sama kakek? Solat dia dikubur. Oh, itu dia doanya begini setiap hari, ya Rob, kalau adalah orang yang kau izinkan solat di kubur, izinkan pula aku. Nah, aku tidak bisa terpisah dengan solat. Nah, ju'ilat qurratu aini fis solat. Itu sudah mendarah daging dalam diri Sayyidina Thabit al-Bunani. Kalau kita rumusnya begini, istirahat nanti dikubur, tidur dikubur, nggak ada niat sholat dikubur. Itu setinggi-tingginya iman dalam pergerakan dakwah, itu bahasanya begitu. Nanti tidur dikubur. Nah, kita tidur dikubur. Sekarang jihad dulu, sekarang keluar kurut dulu, nyantai nanti dikubur. Si Mas Thabit al-Bunani itu nggak mau nyantai dikubur, pengen sholat juga dikubur. Nah, ada tandingannya itu. Sayyidina Abi Nadrah, dari guru beliau, dari seorang sahabat namanya Abi Nadrah. Apa kata Sayyidina Abi Nadrah?
telah meludah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pakaiannya, kemudian menggosokkan ia Nabi sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini dalam kondisi tertentu, bukan dalam setiap waktu. Nabi mengajarkan meludah ke sebelah kiri. Mungkin pada saat itu Nabi sedang berada di masjid, Nabi sedang memberikan pengarahan. Waktu itu belum ada tisu, jadi Nabi meludah pada pakaiannya, kemudian digosokkan. Nah, ketika digosokkan, jadi ludah itu menipis dan mengering, jadi bekasnya tidak terlalu kelihatan. Nah, maka kalau sekiranya antum melihat yang masih yang dah tua-tua itu, nah kalau dia sedang bayar, nah dikit aja itu, nah di sentuhan tanah, nah bisa lanjutkan, jadi dibuang ke dalam tisu. Nah zaman Nabi kan ada tisu, cukup dengan pakaian saja. Hadis terakhir. Bilai qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hamad an Humaid an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi kitabus shalah. Mungkin cepat khatamnya ini. Nah, hampir khatam satu kitab. Alhamdulillah.